Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvita Rosatia Ayu Lestari dengan NIM 1905-124703, kelas 19A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas video pembelajaran ini untuk memenuhi mata kuliah Strategi Pembelajaran di Sekolah Dasar. Baiklah, pada kali ini saya membuat video pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, dan adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian tentang hak, kewajiban, dan maupun tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yaitu siswa dapat mengetahui contoh dari hak dan kewajiban dan maupun tanggung jawab sebagai warga negara dalam berkehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat membedakan seperti apa bentuk hak dan kewajiban dan maupun tanggung jawab siswa sebagai warga negara dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adapun strategi yang saya pakai dalam video pembelajaran kali ini yaitu pelajaran langsung atau PTL. Nah, mengapa saya memilih strategi pembelajaran ini? Yaitu karena strategi pembelajaran ini yaitu melakukan tanya jawab secara lisan dan maupun secara ramah, terbuka, dan maupun secara negosiasi terkait pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, dengan strategi ini yaitu mengharapkan siswa untuk dapat siswa melakukan dan maupun mengalami, tidak hanya menonton dan maupun mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baiklah, tetap semangat ya belajarnya walaupun dilakukan secara daring dan online. Dan ibu harap anak-anak ibu mengikuti dan mendengarkan yang ibu jelaskan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Menghargai kewajiban dan hak dan maupun tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, namun menjadi dua hal yang berbeda. Nah, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban ialah satu yang diwajibkan atau itu yang harus dilaksanakan. Dan adapun jenis-jenis kewajiban terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada kewajiban mutlak. Nah, kewajiban mutlak ialah kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, kewajiban publik. Artinya, kewajiban yang terkait dengan publik. Misalnya, dapat kita lihat seperti patuh terhadap peraturan dan maupun hukum pidana. Dan yang ketiga, ada kewajiban positif dan negatif, yaitu artinya kewajiban yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Yang keempat, kewajiban umum dan kewajiban khusus, yaitu ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum. Nah, sedangkan kewajiban khusus yaitu ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu dan ataupun perjanjian. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kewajiban primer.
kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum. Misalnya, kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Nah, dan adapun bentuk contoh kewajiban dalam sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu tahu apa saja sih contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait tentang kewajiban? Nah, siapa yang tahu? Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Siapa yang tahu? Nah, benar, yaitu saling menghormati dan maupun menghargai sesama kita. Siapa lagi yang tahu? Nah, contoh yang kedua yaitu saling tolong-menolong, bekerja sama, gotong royong. Nah, ada lagi contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, dan ada juga contoh lainnya yaitu seperti sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Itulah kewajiban kita. Maka itulah kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai tentang hak. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian hak, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Ada yang tahu apa itu hak? Nah, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu pengertian hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang hal yang benar, milik, kepunyaan, dan maupun kewenangan. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu telah diatur sesuai oleh undang-undang. Nah, adapun bentuk contoh kegiatan kita dalam sehari-hari sebagai warga negara. Apakah anak-anak Ibu tahu apa saja sih contoh dari kegiatan kita yang terkait tentang hak? Ayo anak-anak Ibu, apakah ada yang tahu? Nah, sebelum Ibu menjelaskan seperti apa contoh kita terkait tentang hak. Nah, jadi hak itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama hak di rumah, kemudian ada hak di sekolah, dan yang terakhir ada hak di lingkungan. Nah, dari 3 jenis ini tadi ada contoh di setiap jenisnya. Yang pertama hak di rumah. Apakah anak-anak tahu apa saja contoh hak di rumah? Nah, hak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua. Hak mendapatkan kasih sayang orang tua ialah contoh hak kita berada di rumah. Nah, selanjutnya yaitu hak di sekolah. Apakah anak-anak Ibu tahu apa saja contoh hak di sekolah? Nah, ya, hak di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua, hak kita di sekolah yaitu mendapatkan kasih sayang dari seorang guru. Nah, itulah hak yang kita dapatkan dari sekolah. Yang selanjutnya, hak di lingkungan. Apa saja sih contoh hak di lingkungan? Nah, ya, jadi hak kita di lingkungan yaitu menjadi anggota suatu perkumpulan. Misalnya seperti adanya remaja masjid atau organisasi yang berada di lingkungan sekitar rumah kita.
Nah, itulah contoh dari hak, maupun dari hak di rumah, hak di sekolah, dan maupun hak di lingkungan. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki materi tentang tanggung jawab. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian tanggung jawab, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu tanggung jawab? Anak-anak Ibu tahu apa sih pengertian tanggung jawab? Nah, ya, tanggung jawab ialah suatu keadaan di mana semua tindakan ataupun perbuatan atau sikap merupakan dari nilai-nilai norma serta nilai-nilai kesusilaan. Nah, jadi tanggung jawab sama halnya dengan hak tadi, dibagi menjadi 3 jenis. Apakah anak-anak Ibu tahu apa saja sih 3 jenis itu? Nah, benar, yaitu tanggung jawab diri sendiri, yang kedua tanggung jawab di lingkungan sekolah, dan yang terakhir tanggung jawab di lingkungan keluarga. Nah, sama halnya dengan hak tadi, adapun contoh dari 3 jenis ini. Yang pertama, apakah anak-anak Ibu tahu apa saja, seperti apa tanggung jawab terhadap diri sendiri? Apakah anak-anak Ibu tahu? Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu tidak berbohong dan maupun menjaga kebersihan terhadap diri sendiri. Nah, itulah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab di lingkungan sekolah. Nah, seperti apa contoh tanggung jawab di sekolah? Apakah anak-anak Ibu tahu? Ya, yaitu tanggung jawab di lingkungan sekolah yaitu menaati peraturan di sekolah dan mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Itulah bentuk contoh tanggung jawab kita di sekolah yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab di lingkungan keluarga. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak Ibu tahu apa saja sih contoh dari tanggung jawab di lingkungan keluarga? Nah, ya, jadi tanggung jawab kita terhadap di lingkungan keluarga yaitu menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, mematuhi peraturan di dalam keluarga. Dan masih banyak contoh yang lainnya yang belum Ibu jelaskan. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan, yaitu ada 2 soal yang akan Ibu beri. Nah, anak-anak, Ibu mohon dijawab dengan baik dan benar ya. Yaitu, soal yang pertama, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang itu disebut A. Kewajiban, B. Keharusan, dan C. Hak, dan D. Tanggung jawab. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, benar. Jawabannya ialah C, yaitu hak. Nah, hak merupakan sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh seseorang dari sebelum lahir dan maupun sejak lahir. Nah, soal yang kedua, soal yang terakhir yaitu, nah, salah satu hak kita di rumah ialah A. Mendapatkan ilmu, B. Mendapatkan kasih sayang kedua orang tua, C. Memperoleh jaminan hukum, dan D. Mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, benar. Jawabannya ialah B, yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua.
Sedangkan yang A, mendapatkan ilmu, merupakan hak yang kita dapatkan dari sekolah. Sedangkan yang C, memperoleh jaminan hukum, yaitu hak yang kita dapatkan dari lingkungan. Dan yang terakhir, D, mendapatkan pekerjaan yang layak, itu sama juga hak dari lingkungan. Baiklah, tidak terasa sudah berakhir pula materi kita pada hari ini. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan anak-anak Ibu di rumah. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.